Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya terlebih dahulu menjelaskan tentang penilaian. Penilaian adalah upaya atau tindakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai atau tidak. Dalam sistem pendidikan nasional, rumusan tujuan pendidikan baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi 3 ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Penilaian ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Selanjutnya, ranah efektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah efektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Selanjutnya, penilaian ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah psikomotor adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Nah, contoh format penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Di sini saya mengambil tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara organ pernapasan manusia, kelas 4 semester 1, pembelajaran ketiga dan keempat. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Muatan bahasa Indonesia. Kompetensi dasar yang 3.2 mengklasifikasikan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kompetensi dasar 4.2 menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. Kemudian indikatornya 3.2.1 menjelaskan informasi terkait dengan 6 tipe kata tanya. Indikator 4.2.1 menyajikan informasi terkait dengan 6 tipe kata tanya. Muatan PKN, kompetensi dasar 3.2 menghargai kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 5.2 memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. 6.2 menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya 5.2 menjelaskan pentingnya sikap tanggung jawab. 6.2.1 menjelaskan akibat yang terjadi jika masyarakat tidak bertanggung jawab. Kemudian untuk muatan IPS, kompetensi dasar 4.2 menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. 4.2 menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Kemudian indikator 3.2.1 menjelaskan cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Kemudian 4.2.1 menjelaskan sikap yang harus dimiliki pelaku usaha di bidang ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya. Nah, untuk instrumen penilaian di sini saya untuk penilaian sikap memakai rubrik penilaian sikap spiritual KI 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Di sini saya sudah memiliki 6 buah kolom. Yang pertama terdiri dari nomor, tanggal, nama peserta didik,
catatan perilaku, butir sikap, dan tindak lanjut. Kemudian untuk penilaian sikap sosial KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Di sini juga saya mengambil 6 buah kolom. Yang pertama itu nomor, kemudian tanggal, nama peserta didik, catatan perilaku, butir sikap, dan tindak lanjut. Nah, untuk penilaian pengetahuan di sini saya mengambil soal evaluasi. Nah, untuk muatan bahasa Indonesia, indikatornya itu 3.2.1 menjelaskan informasi terkait dengan 6 tipe kata tanya. Kemudian 4.2.1 menyanyikan informasi terkait dengan 6 tipe kata tanya. Teknik penilaiannya yaitu tes tertulis, bentuk instrumennya soal pilihan ganda. Kemudian untuk muatan PKN, indikatornya 5.2.1 menjelaskan pentingnya sikap tanggung jawab. Kemudian 6.2.1 menjelaskan akibat yang terjadi jika masyarakat tidak bertanggung jawab. Untuk muatan IPS, indikatornya 3.2.1 menjelaskan cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Kemudian 4.2.1 menjelaskan sikap yang harus dimiliki pelaku usaha di bidang ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya. Teknik penilaiannya juga tes tertulis dan bentuk instrumennya soal pilihan ganda. Nah, untuk penilaian keterampilan di sini saya mengambil keterampilan peserta didik di dalam menyajikan hasil diskusi. Terdiri juga dari 6 buah kolom, yaitu yang pertama nomor, kemudian aspek. Nah, untuk penilaiannya baik sekali, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Nah, untuk aspek tata bahasa, untuk mendapatkan nilai baik sekali yaitu poin 4, presentasi disampaikan dengan menggunakan tata bahasa Indonesia yang baik dan baku. Untuk mendapatkan baik, poin 3, terdapat 1 atau 2 kesalahan dalam tata bahasa Indonesia yang baik dan baku. Nah, untuk mendapatkan cukup atau poin 2, terdapat 3 atau 4 kesalahan dalam tata bahasa Indonesia yang baik dan baku. Kemudian untuk perlu bimbingan atau mendapatkan poin 1, terdapat lebih dari 4 kesalahan dalam tata bahasa Indonesia yang baik dan baku. Nah, untuk aspek sikap, seluruh anggota terlihat bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan presentasi siswa. Dia akan mendapatkan poin 4 atau baik sekali. Kemudian untuk poin 3 atau baik, beberapa anggota terlibat bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan presentasi siswa. Kemudian untuk cukup atau poin 2, siswa terlihat bermain-main namun masih mau memperlihatkan kerja keras mereka sekalipun dalam pengawasan guru. Nah, untuk poin 1 atau perlu bimbingan, siswa terus bermain-main sekalipun sudah berulang kali diperingatkan oleh guru. Nah, untuk aspek keterampilan berbicara, untuk mendapatkan poin 4 atau baik sekali, pengucapan kata-kata secara keseluruhan jelas, tidak menggeman dan dapat dimengerti. Untuk mendapatkan poin 3 atau baik, pengucapan kata-kata di beberapa bagian jelas dan dapat dimengerti. Kemudian untuk poin 2 cukup, pengucapan kata-kata tidak begitu jelas, tetapi masih bisa ditangkap maksudnya oleh pendengar. Kemudian untuk poin 1 atau perlu bimbingan, pengucapan kata-kata secara keseluruhan betul-betul tidak jelas, menggumam, dan tidak dapat dimengerti. Nah, untuk penilaiannya yaitu skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal kemudian dikali 100.